Kasus kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi. Pelaku yang merupakan pegawai negeri Seorang pemuka agama di Surabaya, Jawa Timur yang dilaporkan istrinya atas tindak kekerasan dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, selamat datang kembali di channel Tengku Arma. Gimana kabar kalian? Gue harap sih triple S ya, semoga sehat selalu. Nah kedan, di video kali ini gue pengen bahas satu konflik yang dari dulu sampai sekarang ini nggak ada habis-habisnya. Selalu ada pelaku-pelakunya yang melakukan hal ini gitu. Dan hal ini pun mungkin masih akan terus berlanjut sampai entah kapan gitu. Makanya ini harus menjadi titik fokus yang diberatkan oleh pemerintah juga, gimana cara menanggulanginya. Itu adalah KDRT. Nah sebelumnya gue pengen mengartikan dulu apa sih KDRT itu gitu. Kalau secara terjemahannya itu adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan bagi korbannya. KDRT juga berupa kekerasan fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga. Terus KDRT juga bisa berupa ancaman atau melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan. Jadi ancaman itu juga udah masuk KDRT juga guys. Dan KDRT ini merupakan salah satu bentuk konflik yang dapat dialami oleh pasangan suami istri. Bahkan anak juga bisa guys mengalami KDRT ini. Nah, KDRT merupakan pelanggaran hukum karena merupakan bentuk kejahatan dan melanggar hak asasi manusia gitu. Beberapa bentuk KDRT yang perlu diwaspadai diantaranya adalah kekerasan emosional, intimidasi, dan ancaman kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Terus sebab-sebab KDRT ini apa aja guys? Banyak faktor sebenarnya KDRT ini. Bisa dari faktor psikologi. Memang karena si laki-lakinya atau pelakunya ini stres aja gitu. Ini orang otaknya geser gitu, depresi. Jadi makanya dia melakukan KDRT. Atau bisa juga faktor ekonomi, sosial gitu. Jadi ini orang keuangannya nggak stabil, lari-larinya ke kekerasan. Banyak faktor lah penyebab KDRT sendiri. Nah tapi di video kali ini gue nggak pengen fokus membahas tentang KDRT ya. Cuman gue akan tetap bahas tentang sosok tokoh besar yang merupakan sosok orang yang KDRT banget gitu cuy. Dan lu semua kenal. Ya lagi-lagi kita kembalinya kepada sejarah gitu kan. Siapakah sosok ini? Yang lu juga pasti tahu lah. Siapapun seluruh manusia di muka bumi ini pasti tahu sosok satu ini. Karena memang dia legendaris banget. Bapak-bapak yang kuat, nggak pernah sakit dari kecil sampai dia meninggal gitu. Dan bapak ini sangat diagung-agungkan pada masanya, bahkan dianggap sebagai Tuhan karena dia mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan. Ya dia adalah Fir'aun atau Ramses Fir'aun yang mau berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam yang hidup di zamannya Nabi Musa. Nah, gimana kisah KDRT-nya Fir'aun ini pada istrinya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. So, hayya nabda'ul kisah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Nah guys, kalau bicara kekerasan atau KDRT yang dilakukan oleh Fir'aun kepada istrinya, sebenarnya kita harus tahu dulu gimana watak dan sikap si Fir'aun ini ya. Nah Fir'aun ini memang dia adalah raja pada masalah itu. Mereka dari suku Kipti ya, orang Mesir waktu itu suku Kipti. Dan yang jadi rakyatnya Fir'aun itu kebanyakan Bani Israel, dimana zaman itu nabi yang diutus adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah dua suku ini memang beda kelas ya. Kipti itu kelihatan orangnya putih-putih, sedangkan Bani Israel itu dalam sejarah disebutkan mereka pada zaman itu warna kulitnya kelihatan coklat. Mulailah Fir'aun melakukan banyak perbudakan terhadap Bani Israel. Dari sini aja kita tahu kalau orang ini udah nggak beres gitu kan. Bani Israel diperbudak cuy. Dan dia mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan. Kalau ada orang yang nggak mengakui dia Tuhan, maka siap-siap konsekuensinya nyawa melayang. Nggak sedikit orang yang dibunuh, bahkan disiksa
untuk eksisnya dia sendiri ini gitu guys. Bahkan istrinya adalah Asiyah binti Muzahim yang Nabi Muhammad SAW katakan adalah salah satu perempuan terbaik sepanjang masa. Jadi kalau dibandingin di antara perempuan yang lain ya, kata Nabi Muhammad SAW, Asiyah itu seperti sarit di antara makanan. Nah, di zaman Nabi ada namanya roti sarit ya. Mungkin di Arab sekarang mungkin masih ada, gue nggak tahu. Nah, sarit ini makanan paling enak zaman Nabi cuy. Makanya Nabi mengumpamakan makanan itu gitu. Jadi Asiyah ini dibandingkan perempuan yang lain ibarat kata sarit di antara makanan-makanan yang lain. Jadi segitu utamanya gitu Asiyah ini. Kenapa kok bisa utama? Iya, dia beriman saat dia berada dengan suami yang kufur parah guys, kufur parah. Ya kufur parah, Firaun ngaku sebagai Tuhan, bukan sembarangan kufur ini kan. Bahkan ada cerita dikatakan kalau setan itu ngobrol sama Firaun. Dia bilang, Firaun, aku ini memang lambang dari kesesatan. Aku ini kalau orang mencaci maki sesuatu pasti mengatakannya apa? Setan kau, iblis. Jadi bentuk dari kejahatan itu aku, kata setan. Tapi aku itu nggak lebih jahat dari kau Firaun. Kenapa kata Firaun? Kesalahanku cuma satu, aku cuma membangkang. Aku disuruh sujud sama Adam, aku nggak mau. Terus aku dikeluarkan dari surga. Kalau kau mengaku sebagai Tuhan yang mana itu nggak pernah aku lakukan, nggak pernah aku sentuh perlakuan itu. Jadi sebiadab itulah Firaun gitu kan. Nah, bermula ketika Asiyah binti Muzahim ini mengadopsi bayi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa masih bayi, itu Asiyah yang mengadopsi cuy. Atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Firaun itu kan memang dia orangnya anxiety juga ya. Dia khawatir, dia punya mimpi kalau kerajaan ini akan dihancurkan seorang laki-laki yang lahir di zaman dia gitu kan. Maka di sweeping lah orang anak-anak laki-laki yang lahir pada masa-masa ini bunuh. Kalau anak perempuan biarin hidup. Nah, ibunya Nabi Musa alaihissalam kebetulan memang hamilnya perutnya kecil guys. Jadi nggak begitu kelihatan banget waktu itu. Atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Nah, ibunya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan anak ini. Tapi sebelumnya suruh menyusui dulu, disusuin dulu agar nanti ini anak bayi Nabi Musa ini kenal sama ibunya. Dan memang benar aja kan, saat nanti dihanyutkan ke sungai Nil, kemudian ditemuin oleh Asiyah binti Muzahim, istrinya Firaun, Nabi Musa pun akhirnya dicarikan ibu susunya. Dicari sayembara siapa ibu yang bisa menyusui bayi ini gitu. Karena memang Firaun diminta sama istrinya ini, Asiyah, untuk udah kita adopsi aja ini jadi anak gitu. Waktu itu Firaun masih nurut-nurut aja sama Asiyah karena memang permasalahannya belum dimulai ya. Firaun masih cinta sama Asiyah gitu. Mulailah diadopsi Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Asiyah ini ngelihat gimana akhlaknya Nabi Musa, ini anak kok baik banget gitu kan. Mulai terlihat ada secercah harapan gitu, cahaya gitu dari Nabi Musa alaihissalam. Dan banyak ulama atau sejarawan juga mengatakan dari sinilah mulai titik di mana Asiyah menemukan keimanan. Nah, nanti lebih tepatnya pada kejadian Masitah atau Masitoh ya. Dan kita masuk gimana Firaun mulai benci kepada Asiyah dan dia akan mulai melakukan KDRT kepada Asiyah. Di mana pada masa istrinya atau putrinya Firaun punya putrinya ini punya dayang-dayang tukang sisir. Nah, tukang sisir ini kan bahasa Arabnya Masitah ya. Bukan nama si dayang-dayangnya Masitah, tapi Masitoh ini tukang sisir gitu. Tukang sisir ini waktu nyisirin anaknya Firaun, sisirnya jatuh. Kemudian diambil sisirnya, saat ngambil sisirnya ini dia sebut Bismillah. Nah, anaknya Firaun, putri Firaun ini bilang Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah abi, kata dia. Allah itu bapakku? Bukan, kata si Masitah. Allah itu Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Oh, jadi kau nggak ngakuin kalau bapakku Tuhan? Enggak, kata si Masitah. Ku bilang sama bapakku ya. Ya udah nggak apa-apa, kata Masitah. Masitah ini luar biasa. Jadi ini perempuan, seorang ibu yang punya beberapa anak, 4 anak lah. Akhirnya diadukan ke Firaun. Nah, si bapak-bapak yang ngaku sebagai Tuhan psikopat ini akhirnya manggil Masitah, dipanggil sini. Betul kau nggak ngakuin aku Tuhan? Ya, Allah Tuhan kita, kata Masitah ini. Dengan penuh keimanan tentunya guys. Akhirnya mulailah keluar otak gilanya Firaun. Sarap ini orang kan. Dia mau siksa orang-orang yang nggak mengakui kalau dia adalah Tuhan. Nah, jadi digali parit, anaknya ini dilempar ke parit yang pertama. Atau ada yang bilang ke kuali ya. Mendidih lah intinya. Disiksa nih, dilempar entah ke api atau ke air yang mendidih gitu. Dilemparlah. Anak pertama. Masitah masih
tegar. Jadi intinya dilempar anak-anak ini ke dalam api atau air mendidih ini biar si Masitah ini minta maaf ke Fir'aun, bilang oke Fir'aun, maaf jangan siksa anakku, jangan bunuh kami, biar oke kaulah Tuhan kami, kayak gitu tujuan si Fir'aun. Nah sampai anak kedua, ketiga, bahkan Masitah ini masih punya anak kecil yang masih dia gendong gitu. Anak kecil masih bayi, balita, belum bisa ngomong. Dan sampai di titik terakhir memang sengaja dibuat Fir'aun satu-satu biar dia berubah pikiran gitu. Luar biasa ya Fir'aun nih. Akhirnya saat ke anak yang terakhir, ini Masitah sempat ragu guys. Penyisir ini sempat ragu. Aduh ya Allah. Sempat hampir dia mau, ya udahlah minta maaf ke Fir'aun, minta ampun, dia mau sembah. Tapi atas ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bayi yang digendong sama Masitah ngomong, Umi jangan ragu, azab di akhirat itu lebih berat daripada di sini Umi. Lompatlah, ya Allah. Lompat akhirnya Masitah. Dan kisah ini kalian bisa lihat di hadis-hadis yang menceritakan tentang Isra Mi'raj, di mana kan Nabi Muhammad SAW itu saat naik ke Sidratul Muntaha diperlihatkan surga gitu kan. Dan Nabi mencium ada aroma yang harum sekali. Nah, Nabi tanya ke Jibril, ini harum dari mana Jibril? Ini adalah harumnya Masitah, Masya Allah. Jadi kisah Masitah ini juga masyhur, jadi kalian bisa cari ya referensinya, dalilnya, hadisnya. Nah, melihat kegigihan Masitah ini, Asiyah yang dari awal sudah ada percik keimanan dalam hatinya, dia ngelihat, Masya Allah ini orang teguh bener ya. Akhirnya dia mantapkan dirinya kalau dia beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Fir'aun tahu, mulai dari situlah dia mengazab KDRT kepada istrinya ini. Dan lo tahu sendiri, luar biasa ini orang kreatif Fir'aun untuk menyiksa orang guys. Mulailah Fir'aun menyiksa Asiyah, istrinya sendiri gitu guys. Diikat, tangannya diikat, kakinya diikat, dijemur di bawah matahari. Dijemur guys. Lo bayangin, tengah terik matahari, lu tahu Mesir gimana panasnya. Zaman sekarang aja masih panas, gimana zaman dulu belum ada teknologi apa-apa gitu kan. Padang pasir gitu. Wah, dijemur Asiyah guys, disiksa habis-habisan. Bahkan Asiyah yang tahu gitu kalau dia bakalan mati, dia minta sama Allah. Ya Allah, bangunkan aku di sisimu, dekat darimu. Indaka baitam fil jannah. Ada dalam Al-Quran doa Asiyah ini guys, ya Allah, dia dengan penuh keteguhan, bangunkan aku rumah di sisimu di surga ya Allah. Dan sebagian ulama mengatakan dia ditampakkan surga sebelum dia masuk ke surga itu sendiri. Masya Allah. Asiyah binti Muzahim. Nah, perempuan yang teguh ini akhirnya meninggal juga. Dan itulah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Fir'aun sama istrinya gitu. Jadi ini adalah salah satu faktor KDRT juga, faktor gender. Gender tadi kan, laki-laki. Laki-laki itu selalu merasa mereka itu lebih kuat dibandingkan perempuan, makanya mereka selalu menggunakan kekerasan terhadap perempuan. Banyak di antara laki-laki yang menggunakan kekerasannya terhadap istrinya. Padahal kita laki-laki ini dikasih bentuk tubuh yang lebih kuat dibandingkan perempuan. Tujuan utamanya untuk melindungi perempuan guys. Jadi kita, Allah kasih bentuk tubuh yang lebih kuat, otot yang lebih kuat, tubuh yang lebih berbulu, kulit yang lebih kasar. Itu lebih untuk bisa bertahan hidup, bisa nyari duit di luar gitu guys, untuk melindungi anak dan istri kita di rumah. Nah, si istri ini perempuan yang harusnya jadi pertahanan di rumah, jangan lu robohin gitu. Jangan lu kayak jadi si Fir'aun, orang yang membunuh istrinya sendiri karena dia ngerasa istrinya nggak mengakui dia sebagaimana mestinya juga gitu kan. Nah, ini faktor gender juga, faktor KDRT juga, salah satu terbesar juga guys, patriarki ya kan. Lu ngerasa kalau laki-laki itu harus di atas perempuan, walaupun sebenarnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita tuh pemimpin. Nah, bukan berarti pemimpin lu harus menindas. Lu paham gak sih kalimat pemimpin itu? Pemimpin adalah orang yang memimpin. Ya lu harus memimpin gitu ke satu jalan, lu arahkan orang yang lu pimpin. Bukan lu tindas, lu hancurkan orang yang lu pimpin. Gitu loh guys. Jadi anak istri lu itu akan lu dimintai pertanggungjawabannya. Nah, anak istri lu. Kok anak istri lu yang jadi tanggung jawab lu hajar habis-habisan di dunia?
lu pukul habis-habisan, itu lu bukan laki-laki. Sumpah, nanti di akhirat nggak tahu lu ikut barisan umat Nabi siapa ya gitu kan. Mau ikut Nabi Musa lu, nggak bisa. Jadi coba lu pikirin lah, pakai otak lu dah. Kalau mukul-mukul perempuan tuh pikirin, perempuan nggak bakal pernah bisa ngelawan laki-laki gitu. Nggak bakal, nggak ada sejarahnya perempuan bisa menang lawan laki-laki by one ya, nggak ada ya. Nah, kalaupun memang tangan lu udah gatel banget, lu pengen mukul orang, ya lu di ring cari lawan. Lu ikut eventnya Bang Celos mungkin ya kan, cari lawan bisa. Kalau lu pengen banget nampol-nampolin gitu, kalau nggak lu beli samsak, jangan lu pilih samsak hidup. Nah, berarti lu emang psikopat juga guys, otak lu tuh geser. Lu beli samsak kurang puas, jadi lu pilih samsak yang bergerak. Udah gue saranin kalau memang lu pengen banget, hobi banget mukul, pengen menyalurkan kekuatan yang di dalam diri lu nih, pengen lu keluarin, ya lu ikut event-event tinju gitu, event-event fight lu ikut sono. Jadi bener-bener kalau menurut gue itu emang harus dikeluarin. Kalau nggak lu keluarin lu akan stres. Itu saran gue. Lu olahraga, lu ikut klub tinju, situ lu bisa ngeluarin semua aura-aura negatif dalam diri lo. Jadi jelas ya, lu yang masih pengen KDRT ke suami, ke istri lu atau ke anak lu, anak kan lebih parah cuy. Anak kan masih kecil, dia belum bisa ngelawan. Istri mungkin kalau ada ketemu istri yang kuat, dia bisa ngelawan lu. Tapi anak kan kecil cuy. Nah, kalau ada orang yang masih KDRT, lu berarti udah jelas ya, dia ngikutin siapa ya? Ngikutin Fir'aun ya. Lu keturunan anggotanya Fir'aun lo. Jangan lagi KDRT. Oke, mungkin video kali ini sampai sini aja. Jumpa lagi kita di video selanjutnya. Kita bahas kelakuan-kelakuan aneh kaum muslimin di Indonesia atau di muka bumi lah. Semua orang muslim di muka bumi ini kelakuan anehnya pasti mereka ada latar sejarahnya juga guys, percaya deh. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton sampai akhir. Gue ucapkan jazakumullah khair. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.